Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan contoh dari azab ketika orang bikin film asal-asalan. Seperti inilah pemirsa. Ya, dia akan tertawa-tawa sendiri. Lalu rambut akan menumbuh panjang. Halo guys, selamat datang di AADC. Ada apa di Cuau. Cuan Kisrayu. Kali ini kita tidak ditemani oleh seblak Mama Dava, pemirsa, karena sudah masuk bulan Ramadan ya. Hari ini kita ditemani oleh Harumi. Iya. By the way, kalau kata orang, kalau bulan puasa setan dibelenggu. Iya, inilah dia. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk merosting film-film anjing. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Kalau gue kan gak apa-apa. Iya. Kalau lu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya di sini akan mode family friendly dan mode ramah ya. Mode ramah, mode eco Friendly. Mode eco green. Eco green. Iya. Tapi tetap bersama saya si barbar karena saya tidak puasa. Oke guys, seperti biasa jumpa lagi bersama kami. Dua review terkocak. Loh, ini kan terkesurupan. Oh iya. I used to bite my tongue and hold my breath. I got the eye of a tiger. Kenapa jadi lirik lagu? Goblok banget. Oke, seperti biasa. Repot ya. Repot sih. Udah gini. Bukan pi. Udah gini aja. Kagak bisa muka gua pakai bedak. Gak bisa kebuka. Tanggal berapa nih? Ketutup kan. 23 Maret. Pertanggal. Udah deh. Jadi batal gua lama-lama. Buka XX1. Sini mulut gua. Itu tuh entertainment bodoh. Mana sih ini? Entertainment baca. Tolong. Pertanggal. Gua nggak menonton film tapi ngeliat lu kayak gini bisa batal loh gua, Ger. Udah sih, nama juga gini. Lama. Oke, pertanggal 23 Maret 2023. Di bioskop sedang ada film-film apa aja guys? Ya, seperti biasa. Jangan. Geli anjing. Jangan anjing. Di bioskop sedang ada film ini ya, waktu maghrib masih ada guys. Terus kayak Missing, Ant-Man masih ada. Shazam. Film yang baru ada John Wick. Lu nonton John Wick nggak? Nonton 1-2 doang tapi. Kok rame ya? Kok rame? Keanu Reeves ya, ceritanya dia action gitulah, banyakan berantemnya. Terus tapi dia OP banget lah pokoknya. John Wick itu ditakutin sama orang, John Wick itu, Bro. Oh ya. Iya, kalau ada di Sampai John Wick yang pertama tuh yang diceritainnya pokoknya orang-orang kalau denger nama John Wick ya takut. John Wick. Ceritanya apa? Hah? Dia lawannya siapa? Gue jujur gue nggak nonton, tapi kayaknya ini hype banget gitu John Wick ini. Sampai 4 series loh. Iya. Iya kan? Bagus tapi. Lumayan. Yang keempat? Belum nonton lah. Ya lu review aja. Menurut lo. Menurut gua sih akan seru kayaknya. Seru. Iya. Ini masih. Jangan anjing. Tuh. Ini malah kayak adegan di 50 Shades of Grey ya. Oke, selanjutnya ini ada film Indonesia, ada hantu baru. Yang diperankan oleh Acha Septriasa. Acha Septriasa. Ya. Ada Calvin Jeremy. Ini nggak tahu juga ya, ini kita masih sempat bisa nge-review atau enggak ya. Cuman ya kalau misalnya nanti gue pulang liburan masih ada, mungkin kita review ya. Boleh. Dan ini dia film yang akan kita review hari ini. Iya. Filmnya adalah Jin Korin. Jin Korin. Aduh.
Diproduseri oleh Ubay Fox. Ubay Fox. Didirektori oleh Ubay Fox. Ditulis oleh Pius Sharif. Dibintangi oleh Martinolio, Rama Michael, Tiara Vanessa, Anissa Hasim, Kanaya Gladys, Kukuryadi, Indra Rumlan, Kisah Tanah Jawa, dan juga Nessie Judge. Kenapa ada Nessie Judge tiba-tiba? Dan didistributori oleh White Collar Pictures. Sinopsis ya? Sinopsisnya bercerita tentang Seno yang diperankan oleh Martinolio sangat mencintai istrinya Alia dan putrinya Reva. Bagi Seno tak ada yang dapat memisahkan mereka, akan tetapi ada rahasia besar yang harus ditutupi Seno di dalam rumah tangganya. Sementara itu Wina, bos di tempat Seno bekerja sebenarnya juga mencari Seno. Sementara itunya banyak banget ini anjing. Sementara itu Abdi, sahabat sekaligus kakek Seno mulai mencurigai ada hubungan spesial antara Wina dan Seno. Sementara itu apakah Seno berselingkuh dan mengkhianati? Malah dibedakin. Sementara itu Abdi mulai menemukan kejanggalan. Sementara itu pada diri Seno. Sementara itu dulu. Enggak, itu bohong gitu. Ya udahlah kayak gitu lah, kira-kira baca sendiri anjing. Oke. Udahlah anjing, pegal sumpah kayak darah gue kayak berhenti anjing. Buka. Nanti sini. Salah. Anjing. Hahaha, setannya sudah keluar dari belenggu. Saatnya kita meroasting. Buat kalian yang belum menonton dan mau menonton dan gak mau kena spoiler, aku mohon banget kepada kalian untuk keluar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi mode senyap kan gara-gara gue istighfar. Iya, karena kan ini sensor manual. Sensor manual. Karena kita dalam rangka menyambut Ramadan gak boleh toksik. Iya. Tadi apa lu bilang apa tuh? Overall yang gue suka sih cuman actingnya Martinolio ya. Acting Martinolio. Udah, itu yang jadi ini ya. Yang jadi Seno. Oh iya. Yang kita suka dulu aja ya? Iya, cuma kalau yang gue suka dulu yang pertama ini kan latarnya di tahun 1990. Iya. Vibes-nya 1950 somehow menurut gue lumayan dapet sih, kayak dari mobilnya. Oh iya, itu betul. Itu betul dari dari mobilnya. komputer kotak itu. Iya, terus hawa-hawa 1950. Rumahnya juga lumayan dapet lah, dapet. Terus juga benar kata Alpi, aktingnya Seno oke, tapi selebihnya aktingnya orang-orang yang lain itu kayak apa ya? Kayak nahkoda kapal. Tapi ada yang kurang sih, ini kan tahunnya 990, tapi tadi kita bayar tiketnya pakai QRIS. Kan nggak tahun sekarang ya dong. Oh. Tahun depan. Tahun depan 1950, ini kan 1987. Kok jauh banget mundur? Malah maju. Iya sih, kalau menurut gue itu sih yang bagus, tapi selebihnya udah sih kayaknya gue nggak ada yang suka apapun lagi. Iya. Lu ada nggak lagi? Udah. Mobilnya sih. Iya, makanya itu selain itu. Ya udah kalau gitu kita masuk ke catatan Nita film Jin Korin. Oke. Sebenarnya dari awal nonton film ini kita udah dikasih pertanda ya, kayak udah red flag gitu. Iya. Yang pertama, kita nonton filmnya 12.50. Tapi bioskopnya nggak dibuka-buka, udah jam 12.50. Iya, itu aneh banget sih. So, jangan di hidung. Ntar hidung gue lubangnya satu. Kalau gunting di sini, hidung gue lubangnya satu, nyatu gitu gede. Iya ya, somehow kayak tadi tuh udah dikasih pertanda emang sama Tuhan. Iya. Jadi jam 12.50 bioskop itu belum dibuka pintunya. Padahal biasanya kan 5 menit sebelum film main 10 menit biasanya bioskop udah dibuka. Itu seolah-olah kayak yang jaga bioskop itu, yang jaga teater tuh kayak udah enggak usah masuk. Nah, ini kan teater 3. Terus pas kita lagi berusaha mencari ini kenapa belum dibuka? Terus Mbak bioskopnya baru lewat bilang gini ke temannya, ini 2 dulu apa 3 dulu sih? Gitu. Jadi dia tuh dalam hatinya kayak dia pengen bukanya yang kedua aja, kayak kalau yang ketiga udah ditutup rapat aja, kalau perlu disegel pakai polis lain. Nah, gitu ya. teater 2-nya itu kayak bekas TKP. Iya betul, teater 2-nya itu John Wick kebetulan. John Wick. Dan rame banget itu yang ngantri di depan. Kita sempat ngira kayak anjir, Jin Korin rame juga nih yang ngantri di depan. Ternyata pada nonton John Wick. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bioskopnya vibes-nya vibes neraka gitu ya. Iya, sumpah. Ya gue tahu emang filmnya tuh film Jin Korin. Tapi nggak perlu dong bioskopnya dibuat kayak seolah-olah atmosfer alam baka ya. Iya, sumpah. Panas banget bangsa. AC-nya coba deh XX1 Karawaci. Teater 3-nya tuh. 21 Karawaci. 21 Karawaci teater 3. Panas Teater 3-nya panas banget tadi, kampret. Apa karena kita jam pertama kali ya? Belum nyala AC-nya kali ya. Iya, kita jam pertama soalnya, coy. Bisa jadi.
Dan yang kedua adalah gimmick-gimmick di bioskop yang menurut gue anjing banget ya. Jadi mereka itu ada Kayak- di teaternya. Gue nggak tahu ya di bioskop kalian ada juga atau enggak. Tapi tadi di teater gue ada 4 kursi gak boleh didudukin, gak boleh didudukin. Terus gue tanya, Mas ini Mbak ini kursi yang 4 ini emang ada orangnya? Kata dia, enggak, emang sengaja dikosongin, gak boleh dijual. Soalnya ada tamu. Oh Kata iya. dia gitu, ada tamu gitu kata dia. Ya ampun, apa sih? Gimmick-gimmick ini kayak filmnya Teresa. Kalau Teresa kan 5 kursi dikosongin katanya tuh buat Peter CS. Iya. Nah, ini pada mau ngikut-ngikut. Jadi 4 kursi dikosongin emang buat satu buat Seno, satu buat Adi, sama istrinya Seno sama anaknya. Iya, betul. Buat berempat itu. Overall film ini menurut gue Gue kasihan sama Martinolio sih. Dia pasti resah banget pas baca skripnya pertama kali, coy. Martinolio dari film Big Four yang sebagus itu, yang sekeren itu, dia bahkan di Big Four keren banget anjing. Bagus banget di Big Four itu. Bagus banget. Bisa-bisanya dia main film kayak begini ya? Apa dijebak sama manajernya kali? Nggak tahu juga. Atau penyelewengan kontrak kayak? Atau syuting ini udah lama kali HS ya? Nggak tahu deh, ini syuting ini Ya, udah mungkin lama nggak? syuting ini tuh sebelum ini kali ya, sebelum dia terkenal main di Big Four gitu. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu sih, cuman kayak sungguh sebuah perjalanan karir yang Selanjutnya adalah yang pengen gue bahas, masalah terbesar di film ini adalah audionya. Gue belum pernah nonton bioskop, audionya tuh sember sampai noise masuk anjing kayak Noise masuk di anjir. syutingnya tuh pakai pakai kamera GoPro anjing. Setengah film itu noise semua anjir. Noise bahkan ada satu adegan jadi si Martinolio ini Astagfirullahaladzim. Ya. Lah kenapa jadi lu yang nyebut? Jadi ada satu film, ada adegan si anaknya Martinolio. si anaknya Seno ini tidur, terus dia datang pulang kerja, dia cium anaknya itu kan adegannya hening. Tapi ada suara noise-nya masuk, Suara noise, ih. suara vibes ruangan ini masuk anjing. Iya. Kayaknya podcastnya Deddy Kobuser lebih bagus anjing audionya. Lebih senyap gitu ya. Lebih senyap podcastnya GJLS, podcastnya ini lebih bagus jadi. Jadi kayaknya gue menolak sih kalau film Iblis Dalam Darah, gue menolak bilang itu film. Gue menganggapnya itu apa Kok ya? Iblis Dalam Darah ini? Iya, misalnya ini gue kasih tahu kalau film Iblis Dalam Darah, gue menolak bilang itu film. Oh, Gue iya. menganggapnya itu video peringatan tsunami. Kalau ini, gue menolak bilang ini film. Gue menganggapnya ini video hipnotis gitu. Oh ya, video hipnotis. Video hipnotis yang buat orang-orang lagi terapi kecanduan Iya. kecanduan rokok, Iya, kecanduan iya. narkoba, dihipnotis dia disuruh nonton video ini gitu ya kan. Lebih ke iklan layanan masyarakat. LSM gitu Iya ya sih. kan. Tapi emang sih parah banget sih audionya. Kadang juga ada, tau nggak sih lu kayak kita rekam cover lagu pakai mic yang jelek. Yang sound card-nya jelek, sound Kayak card-nya gini, jelek. jadi Iya, kayak sound kadang card. nggak ada pas aktor yang ngomong dibarengi suara yang shh, terus tiba-tiba mati suaranya tek. Nah, Terus ada lagi tek, kalau yang aktor ini ngomong ada lagi suara shh, terus tek gitu. iya. Kayak beneran kerasa sih audionya tuh murah banget sih anjir. Rasain sendiri aja kalau nggak percaya dan nonton Iya, sendiri. coba ya kalian nonton sendiri, rasain. Terus yang kedua adalah background musiknya yang lebay banget sih menurut gue. Lebay banget anjay. Sumpah lebay banget anjir, kayak udahnya lebay, kencangnya bukan main anjing, kayak pakai Simbada anjir. Kayak pakai kondangan-kondangan kampung, tau gak sih lu ke kondangan-kondangan di kampung ya? Nonton ini tuh rasanya kayak lagi duduk di depan speaker kondangan-kondangan kampung anjing, kayak buset, gudok gitu. Itu di soundbar-nya juga di pas editing itu pasti sampai ngepick itu audionya sampai merah, bukan merah lagi itu. Sampai tembus layar. Sampai tembus layar itunya soundbar-nya sampai nembus layar. Wing. Iya. Sumpah itu aja tadi merasa kayak gendang telinga gua kayak dipukul berkali-kali anjir gara-gara soundnya. Emang anjir soundnya buset, udahnya sound, masalahnya gini ya, udahnya soundnya itu sember, musiknya itu yang gak nyantai gitu loh, kayak musik-musik perang, tau gak sih lo, kayak Iya. gitu. Kalau kalian pernah nonton film-film horor zaman dulu, nah musiknya itu persis tuh kayak gitu tuh, kayak ceng 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 tung 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 ceng 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 gitu. Tapi yang aneh ya, ini kan musik jump scare-nya harusnya dipakai pada normalnya kalau di film lain pada saat ada hantu. Kalau ini musik jump scare banyak dipakai ketika kemunculan karakter, kemunculan orang. Kayak apa? Bener. Iya kan? Bener. Jadi kayak misalnya ada adegan si bosnya si Seno ini muncul. Tiba-tiba musiknya jeng. Iya. Padahal itu Orang doang biasa. Ardi muncul. Jeng. Ceng. Padahal bukan hantu. Iya. Tapi giliran hantunya muncul nggak ada musiknya anjing.
Ada sih, tapi musiknya nggak seheboh Nggak yang... seheboh itu. Iya, nggak seheboh Nggak, yang... maksudnya kayak hantunya muncul nggak yang dikagetin jeng gitu loh. Iya. Kayak tau nggak hantu yang muncul di atas kap mobil? Iya, iya. Itu kan juga kayak nggak serem. Karena nggak Ada tetap musik jump scare tapi nggak seheboh ketika pada saat orang biasa muncul. Betul anjing. Cerita dulu deh, kita jangan masuk ke logika film ya. Logikanya sih udah hancur sih. Cerita film ini menurut gue kayak apa ya? Ibarat kalau berak ini tuh mencret anjing, kayak udah nggak ibarat ya, ini ibarat. Bentuknya tuh udah nggak padat, udah nggak jelas gitu. Nggak padat, nggak yang bulat-bulat juga gitu. Emang udah kayak bentuknya udah kayak cairan aja gitu, udah udah beramburan gitu ya. Lu bayangin ya, ini gue kasih konteks ya, cerita itu ceritanya tentang si Seno ini yang seorang kepala keluarga yang menyayangi anak istrinya. Tapi dia di kantor dia ini jahat gitu, dia sampai dia menuduh orang mencuri. Nah, orang yang dituduh mencuri ini dia bunuh diri akhirnya, karena kan dia dipecat. Udah gitu, besok paginya istrinya datang ke kantor, nangis-nangis kan. Kau Depresi gara-gara yang membunuh suami saya gitu kan. Terus tiba-tiba siapa yang mau tanggung ya, jawab? tiba-tiba si Seno ini disumpahin sama istrinya, diambil tanah begini. Kau lihat, hidupmu akan hitam seperti tanah ini. Kalau gue jadi Seno, tanah dia warnanya merah gitu. Iya. Tapi kan diambil gini, gua pikir ya udah ini tuh kisahnya tentang si Seno yang dikutuk. Gue pikir dia pengen ngelempar itu ke mukanya Seno loh, ternyata enggak juga, Enggak. cuman di analogi doang, dia ngangkat tanah Iya. cuma buat analogi, hidupmu akan seperti tanah ini, hitam. Terus kayak gua pikir ya itu, gua pikir tadinya film ini tentang si Seno yang dikutuk. Nah, tiba-tiba di pertengahan film ini tuh berubah ceritanya jadi si Seno yang menjadi dukun. Si Seno menjadi dukun, ingin menghidupkan istri dan anaknya yang meninggal. Diselingi plot twist kalau plot twist selingkuh murahan. Jadi kayak tadi plot cerita yang dibangun di awal yang si istrinya yang bunuh diri tuh mengkutuk Seno itu nggak ada artinya anjing. Iya. Ini siapa nih? Haruni. Haruni. Suaminya istrinya Seno. Anaknya Seno. Anaknya Seno. Anaknya Seno kan begini rambutnya. Wah. Sebelum. Kalian harus nonton film ini. Belum kita bahas anaknya Seno ya. Karakter anaknya Seno mind blowing banget. Belum kita sumpah. bahas anaknya Seno ya. Mind blowing Masih ke banget. cerita ini. Jadi kayak tadi itu cerita di awalnya itu yang soal dikutuk-kutuk itu, adegan dikutuk itu persis kayak film Drag Me to Hell kalau kalian tahu. Persis lah pokoknya. Si nenek itu mengkutuk si cewek itu kan. Udah tuh. Sampai akhirnya gue bingung ceritanya mau ke arah mana gitu. Jadi kayak seolah-olah film ini tuh punya 6 premis yang dipaksain jadi satu film dalam durasi 80 menit. Inilah the real shuffle footage. Kalau di episode yang lalu kita bahas ada teknik shuffle footage, nah inilah shuffle footage. Nah, udahnya gitu dipaksain, ibaratnya dipaksain banyak cerita dalam 1 menit, film ini tuh pun seperti kompilasi klip-klip jumpscare yang digabungin gitu. Betul. Jadi kayak hantunya ini meneror sembarangan anjing, kayak tiba-tiba dia meneror si bosnya itu, padahal nggak ada, bosnya ini nggak ada urusannya. Kayak zaman dulu film, lu tahu DVD collection kan? Yang dulu ada tuh, gue pernah beli DVD collection kumpulan film horor Indonesia. Footage-nya kecampur anjir antar film. Itu aneh banget. Iya anjing, jadi menurut gue ini kayak apa ya, kayak 7 klip jumpscare gitu. Iya. Jadi kayak itu jumpscare by versi on the spot. iya, jadi kayak film itu kayak kompilasi jumpscare aja gitu menurut gue, kayak dan jumpscare-nya pun tuh nggak penting anjing. Nggak penting. Lu bayangin ada jumpscare, jadi si bosnya ini nyetir mobil pulang, nyetir mobil, pas dia keluar pintunya kebuka ketutup lagi, jebret gitu. Iya. Terus udah kamera nyorot, ada dia bawa buku Jin Korean gitu. Cuma biar relate aja sama judulnya. Judulnya. Terus dia masuk rumah, set, dia taruh tasnya begini. Terus Tasnya nunduk gini, tasnya nunduk, padal itu mah normal. Terus Tas kulit yang gua udah pikir dia lembek bakal gitu. diganggu apa lagi? Nggak ada diganggu Nggak lagi ada. anjing. Nggak Kayak ada. udah. Adegan tuh udah. Ada lagi adegan yang banyak banget adegan yang jumpscare nggak penting, nggak perlu anjing. Kayaknya kalau semua jumpscare itu di-cut, film ini tuh tetap bisa jalan, tapi durasinya jadi 15 menit aja gitu. Makanya jumpscare tuh ada buat nambah-nambahin durasi sih. Betul. Menurut gue. Selanjutnya desain hantu juga menurut gue apa Ya banget ya. Allah, ya Menurut gue Allah. jelek banget. Desain hantunya menurut gue kayak ikan bakar ya. Kalau desain hantunya sangat disayangkan. Ini daripada serem, ini lebih mirip kayak musuhnya Power Ranger. Enggak, kalau kata Alfi kayak topeng apa? Apa? Kalau kata Alfi kayak topeng hula-hula. Kayak hula-hula games Crash Team Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, Crash Team Racing. Zaman dulu kan ada
hula-hula gitu, hupa dah, yang gini, hupa dah. Nah itu dia kayak itu. Tapi ya si di film ini tuh desain hantunya tuh menurut gue kayak ikan bakar anjing, kayak ikan bakar. Tau Astagfirullahaladzim. gak sih lu ikan bakar kan? Ikan bakar biasanya matanya masih ada warna putih tuh, Iya, tapi iya. mukanya hitam. Iya Kayak iya gitu gak iya sih? kayak ikan bakar. Udah gitu ya. Udah desain hantunya kayak ikan bakar, dimunculinnya itu pun banyak banget adegan hantunya ini syuting di studio Di studio dengan green screen, tapi Nah, green screennya tuh diubah jadi dia tidak muncul di lokasi yang sama orangnya. sama Jadi karakternya gitu. entah dia tuh ada di lokasi mana ya. Iya betul. Pokoknya itu poinnya ngerti kan? Poinnya ngerti susah kan? banget gue jelasin, kan harus nonton guys. Jadi gini, misalnya gua sama Geral nih, Iya. lagi mengalami teror hantu, terus tiba-tiba ada scene hantunya keluar, tapi hantunya nggak ada di sini. Iya. Kayak udah syuting di studio, Tapi yang bergreen screen, Backsoundnya diubah, backgroundnya diubah. Iya. Tapi di opacity. opacity-nya tuh kayak dikecilin, jadi kayak Iya. dia tuh berbayang gitu, kayak ditempelin Betul, berbayang gitu. betul. Dan udah gitu hantunya kayak gini, nari-nari anjing. Iya. Gini-gini. Gini-gini dia anjing. Ya Allah, aneh banget. Itu apa banget anjing. Sumpah itu gue belum pernah lihat adegan hantu se-ekstrim itu sih. Se-ekstrim itu sumpah. Itu ekstrim banget. Ekstrimnya tuh another level banget. Ya setara sama Tumbal Darah Hitam Anak Melik lah. Bener sih. Cuma Iya. bedanya ini versi ada budgetnya dikit. Karena Iya. dia pakai aktor beneran. Betul. Ya kan? Selanjutnya ada dialog bodoh ya. Banyak sih, bukan ada. Yang pertama adalah dialog gini. Jadi setelah si Seno memecat anak buah, dia pergi tuh ke kantor, dia ketemu si Adri ya atau Adi. Mas, dia bilangnya Mas. Ya mas, aku habis memecat orang, ketahuan mencuri lah pokoknya gitu. Terus katanya ya udah, kan barangnya belum dibawa pulang. Iya, masih bisa diambil lagi. Terus kata si Seno Seno. apa kayak gini. Yang namanya maling pasti pencuri. Ya iya dong. Dialog apa itu? Itu dialog yang tidak harus Ya diucapkan juga namanya orang udah. maling pasti mencuri mas. Ya iya kalau memasak namanya koki. Kalau menyanyi namanya penyanyi. Kalau menempel namanya toke. Itu loh maksudnya. Kalau roasting namanya kita. Iya betul. Ya itu kayak dialog apa gitu, Dialog guys. yang iyalah. Dialog yang iyalah. Kayak Teng gitu. teng. Terus ada juga adegan dialognya kayak gini. Jadi si anaknya si Seno ini kan dia punya boneka favorit. Boneka Ya tuh suka diajak-ajak main. Mon namanya Mon. Mon. Masih inget banget gue. Diajak main, diajak bicara-bicara gitu kan. Si istrinya bilang, itu sudah waktunya kita bawa Reva liburan. Terus kata suaminya, kata si Seno, oh iya pas banget kan minggu depan si ini liburan sekolah, si Reva kita bawa jalan-jalan aja. Ya, kita bawa gitu, jalan-jalan. yang Terus benar. kata Alfi adalah salah, jangan dibawa jalan-jalan. Anak lu dibawa ke psikolog. Dibawa ke psikiater sih Ngomong harusnya. sama boneka kayak orang gila gitu. Ngomongnya kan. kayak enggak, gue parah-parahnya gue waktu kecil, lonelynya gue ngomong sama mainan sendiri enggak segitunya. Itu menurut gue udah kadar kejiwaan sih, mohon maaf ya. Udah kena mental sih. Udah kena jiwanya. LCD-nya udah kena sih. Kalau kalian nggak percaya itu separah apa, kalian nonton sendiri deh. Iya sih, motherboard-nya udah kena sih si Reva itu kayaknya. Kalian mungkin pernah ngajak ngobrol boneka, pernah ngomong sendiri, bikin cerita sendiri pada saat kalian mainan robot-robotan gitu segala macam. Tapi kalian kalau nonton film ini, nonton anaknya, kalian akan merasa itu gue nggak segininya gitu. Iya, ini lebih parah banget gitu. Udah. Itu Betul. aneh banget sih, aneh banget. Ya terus kayak ada juga adegan mereka makan malam di rumah, mereka ngundang Bapak Adi. Adi itu ternyata adalah kakaknya dari istrinya Seno. Gitu. Sebuah kebetulan yang sangat disengaja. Akhirnya mereka makan berempat di meja makan. Ada perbincangan dulu kayak, ini aku yang masak loh om, kata si Reva segala macam. Iya. Terus si Oh omnya pinter ya, udah bisa bantu mama di Si dapur. omnya nepuk-nepuk si Reva, ya udah ya, om mau cuci muka dulu. Kalau makan, Cuci tangan. Masa sebelum makan dia izinnya ngapain ke kamar mandi cuci muka? ternyata emang plot twist-nya dia makannya pakai muka. Makannya begini kali ya. Langsung udah kayak kucing makannya. Tapi aneh banget anjing, dikit-dikit cuci muka. Dikit-dikit Tapi cuci muka. sumpah kita kira adegan itu udah, oh ya udahlah, udah aneh. Ternyata setelah adegan itu banyak adegan scene cuci si muka lagi. dia cuci muka. Si Adi. Si Adi cuci muka terus. Mulu gitu. Sumpah cuci muka mulu nih orang. Dialog ekstrim lagi berikutnya adalah mereka akhirnya pergi liburan. Di mobil si anaknya menyanyi, naik-naik ke puncak gunung. Naik. Dengan nada yang Ke puncak gunung. nadanya tuh mi semua gitu ya. Tinggi sekali. Kiri, Enggak kiri, kanan, ku lihat saja banyak pohon cemar. Kiri,
kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ini anak-anak zaman sekarang emang Sesat banget. udah nggak pernah dengar lagu anak-anak. Ini efek mereka nggak pernah dengar lagu anak-anak. Tapi bentar, ini kan settingannya tahun 90, jangan-jangan tahun 90 yang sebenarnya kayak gitu. Nadanya. Di tahun sekarang justru yang udah di ini ya. Udah di aransemen ulang. Betul. Kiri kanan, kiri kanan kulihat saja. Aku pikir kekerinsingan ini, kekerinsan ini berhenti sampai di situ. Iya. Oh, jangan salah. Masih ada lagi ya? Dialog berikutnya adalah tiba-tiba si bapaknya nyeletuk. Nggak. Alah, kalau itu pohon apa? Pohon toge kali ya. Terus mereka ya ketawa dengan bahagia sekali. terus si anak kecil itu ngomong sama bonekanya, masa kata bapak pohon toge? Disitulah udah fix. Disitulah kejiwaan. berdiri. Disitulah bulu kuduku berdiri, saking cringe-nya. Disitulah bulu kuduku dan bulu kuduku berdiri. Disitulah juga gue kasihan sama Martino Leo, harus membaca dialog yang separah Seperti itu. anjing. Gue sampai bingung ya menjelasin ke kalian kayak gimana. Ada juga logika film kayak gini guys. Jadi si bosnya ini intinya dia dari rumah mau keluar gitu. Terus dia kunci rumah. Dia kunci rumah begini. Dia kunci rumah kan cekrek. Dibalikin lagi. Iya, itu aneh banget, Itunya gak kekunci anjing. Kan logikanya cekrek, diputer, set, udah. Ini Putarnya ke kanan, ke kiri lagi diputar. iya, dia kayak gitu ke kanan, ke kiri lagi. Berarti kan jadi kebuka. kagak kekunci. Itu menurut gue aneh banget. Ya Ngomong-ngomong Allah. soal pintu, ini juga gue nggak tahu ya. Di film ini kayaknya semua orang itu Gak peduli sama rumahnya. bukan semua orang tuh mengidap short memory loss gitu loh. Pelupa banget. Gue nggak tahu ya, apakah mereka kebanyakan coli atau gimana ya. Kalau yang gue dengar kalau orang kebanyakan ngocok jadi pelupa. Astagfirullahaladzim. Kalau gue dengar orang kebanyakan ngocok jadi pelupa. Oh iya. Apa tuh gue ngomong apa? Nah. Bagus. Masuk. Iya, jadi kayak di film ini ya. Yang pertama si istri pergi liburan, Kuncinya lupa bawa botol minum, ketinggalan. terus cara ngoncinya aneh. Terus- Kakaknya juga ternyata sama aja. Dia pas mau nyari adenya, pas udah curiga sama si Seno, dia keluar rumah, pintunya nggak dikunci. Pergi. Masalahnya pintu tuh dibuka jerat. Pintunya dibiarin gamblang. Bukan lebar banget, dia keluar aja langsung naik motor. Ngeng. Gitu. Nggak naik motor. Motornya dicetek-cetekin nggak bisa. Nggak nyala, nggak di sela-sela nggak nyala motornya. Akhirnya dia telepon. Akhirnya dia masuk lagi ke rumah, kuncinya motornya ditinggal di luar. Itu aneh Si banget. ibu-ibu itu juga, si ibu bos keluar aja gitu. Si bapaknya juga tuh, pas mereka pergi liburan mereka melipir di jalan karena anaknya aus gitu kan. Kata ibunya, kamu bawa minum gak tadi di bagasi? Nah yang gue bingung kenapa tuh botol minum lu taruh di bagasi gitu kan. Iya. Meskipun akhirnya botol minumnya ketinggalan kan, tapi kan botol minum mana ada ditaruh di bagasi. Gua nggak pernah nemu entah saudara gua atau orang-orang terdekat gue pergi liburan botol minum ditaruh di bagasi. Udah pasti botol minum taruh di deket orang lah biar kalau di jalan aus tinggal minum. Ini di bagasi. Masa mobil sedan loh. Yang dimana kalau dia mau ngambil ke bagasi harus keluar dulu, dibuka dari luar. Kalau mobilnya kayak mobil Avanza yang bagasinya bisa diambil dari dalam masih oke. Betul. Ini bagasinya di luar, mobil sedan kan aneh kan? Terus udah gitu akhirnya mereka turun dari mobil, mereka ngecek bagasi nggak ada minum, terus bapaknya bilang ya udah aku beli aja di sana, aku beli di sana. Terus kata si anak sama ibunya, ya udah bu, kita ikut aja, Reva udah aus banget. Nah mobilnya ditinggal anjing, dikunci. Iya. Dikunci. Itu aneh lagi sih. Dibiarin terbuka gitu kayak, gue heran banget pada nggak suka ngunci pintu bangsat gitu kayak. Apakah mungkin di tahun 1990 itu kriminal itu lagi rendah gitu kan? Ya nggak tahu gitu ya. Terus selanjutnya adegan ini gue catat adegan meeting si ibu-ibu ini meeting dengan semua karyawannya dia. Yang entah kenapa semua karyawannya dia punya masing-masing satu map yang warna-warni gitu. Satu map yang punya warna-warni gitu kan. Nah, akhirnya ada satu adegan pas mereka bubar jalan, saya kesorot satu orang itu bawa map kosong anjing. Bawa map kosong ya Allah. Kita kagak ngeliat ya. Formalitasnya ketahuan banget. Gak mungkin itu emang sengaja dikosongin. Ya memang iya, Ger. Memang iya. Kan gak mungkin dia bawa berkas-berkas beneran di dalamnya. Kan namanya juga main film. Banget sih mapnya kosong anjing kelihatan gitu ya. Lagi-lagi itu dari itu tanggung jawabnya divisi apa sih? Divisi art ya. Selanjutnya adalah adegan si bosnya itu akhirnya pergi ke dukun. Dukunnya juga. Gue nggak motivasi dia ke dukun juga gue nggak. Iya, iya. Pertama kita dibangun premis seolah-olah
dia ini ingin memelet si Seno. gitu. Tetapi makin ke belakang Kok dia kayak kelihatan kok dia kelihatannya jadi kayak hero gitu. jadi kayak antagonis, jadi kayak protagonis. Iya, jadi dia tuh menjadi hero yang ingin menyadarkan si Seno ini jahat gitu. Awal-awal kelihatan kayak antagonis yang ingin merebut Seno dari keluarganya, gitu. kayak Gagal. kayak mau menggoda Seno biar selingkuh gitu. Akhirnya dia pergi ke dukun. Nah, Dukunnya juga aneh banget sih, si sumpah. dukun ini ngobrol pakai bahasa Jawa, tapi si bos ini kayak paham anjing. Iya. Karena bahasa Jawa itu bahasa Jawa susah loh. Bahasa Jawa susah, bukan yang umum. Bukan yang umum loh. Kayak maksud gue kayak gue aja yang paham bahasa Jawa, beberapa katanya gue nggak mengerti gitu. Iya. Dukunnya juga aneh tahu. Dukunnya kan dia bilang tolong lihat apa sih yang terjadi sebenarnya sama si Seno dan anak istrinya. Itu dukunnya baca mantra, dapat vision lah si dukunnya. Padahal di visionnya itu cuman kayak kenangannya si Seno. Dia mesra-mesraan sama istrinya. Tiba-tiba pas visionnya itu selesai, si dukunnya kayak kaget, kayak habis ngeliat setan. Hah! Biasa aja harusnya. Harusnya biasa aja, Biasa kayak aja, careless. nggak ada berita buruk atau kejadian yang mengagetkan terjadi di visionnya itu. Dia aja careless gitu. Iya, itu aneh banget sih. Selanjutnya yang pengen gue bahas adalah kayak jumping scene-nya tuh ekstrim banget ya di film ini. Jadi ada satu adegan, kalau nggak salah adegannya itu, ini gue agak-agak melepuh ya, otak gue tuh melepuh, jadi kayak agak-agak nyaru nih. Jadi kalau nggak salah adegannya tuh si Ardi, intinya yang bisa mengalahkan si Seno ini adalah keluarganya sendiri. Intinya gini guys, jadi pokoknya ceritanya Dia juga buka praktek kan, buka praktek si juga. Seno ini pas momen dia beli air itu, yang tadi pas liburan itu, istri dan anak ini ketabrak. Ketabrak jebret, dan ketabraknya pun, adegan ketabraknya pun anjing Aduh, banget sih. lebih bagus adegan azab Indosiar anjir. Oh, kata gue sih lebih bagus adegan si manis jembatan Ancol zaman dulu anjing. Aduh, ketabraknya sinetron banget ya. Sinetron banget ketabraknya coy. Gitu anjing. Sumpah. Masalahnya dia tuh bukan ketabrak mobil loh. Iya. Ketabrak bus. Ketabrak bus. Tapi jatuhnya kayak ketabrak bus mah kelempar anjing. Iya, kayak nggak kelempar, masa ketabrak orang gini, ketabrak gini kan. Dia ketabrak Terus gitu jatuh. aneh. Jatuhnya pun kayak Efek gitu. mentalnya nggak ada. Kayak gitu. Jatuhnya kayak lagi darah rendah tuh nggak? Jadi kayak pingsan. Pingsan darah rendah gitu. Udah tuh, pokoknya dia ketabrak. Akhirnya si Seno ini dia depresi karena dia tuh sangat mencintai istri dan anaknya. Jadi dia tuh melakukan ritual. Dia membangkitkan Corin, anak dan istrinya, biar mereka tuh bisa hidup bersama-sama gitu. Ubur-ubur. Pocong momen. Nah, jadi sebenarnya motivasinya si Seno ini menjadi villain itu kurang kuat gitu. Betul. Yang pertama, dia nggak merugikan orang. Yang kedua, dia tuh nggak membunuh istrinya loh. Istrinya ketabrak loh. Menurut gue itu hal yang wajar. Iya betul. Ketika suaminya depresi, ingin membangkitkan arwah istrinya. Tetapi di sini dibuat seolah-olah si Seno ini bener-bener yang villain yang jahat banget gitu. Iya. Dia kan sampai dia tuh harus dimusnahkan, harus dibunuh gitu. Iya, sama kakaknya si istrinya aja sampai menganggap dia tuh ngapa-ngapain si adenya, si istrinya Iya, kan. kayak di sini tuh dianggapnya Padahal cuman dibangkitin ya bagus dong kalau dibangkitin. Iya, kayak maksud gue kayak gak jelas banget gitu. Mereka pergi ke dukun nih si bosnya sama si Ardi. Salah satu cara untuk mengalahkan si Seno adalah harus pakai keluarganya si Seno. Pergilah si Ardi ini ke kampungnya si Seno. Buat nyari ketemu ibunya. Ketemu ibunya Seno. Si Ardi mencari ibunya Seno. Pergilah dia ke desa, dia nanya kan alamatnya. Yang somehow entah bagaimana dia tahu tuh nama ibunya si Seno ya. Permisi Pak, Bapak tahu nggak alamat ibu, misalnya gue lupa namanya Ibu Suci lah, Ibu Suci gitu. Oh iya kata bapak itu, oh iya nanti bapak tinggal lurus di pertigaan ada pohon jambu belok kanan. Seolah-olah kayak di desa itu pohon jambu cuma satu aja. Iya betul. Lu bayangin kalau ternyata pohon jambu ada 100 di depan sana kan pas dia jalan, waduh. Pohon jambu yang mana? Kenapa patokannya pohon jambu gitu? Harusnya kan pertigaan belok kanan atau pertigaan nanti ada pos satpam belok kanan. Iya. Pos satpam tentu satu dong. Iya. Nggak mungkin pos satpam ada 100. Betul, gitu kan. betul. Kenapa mereka pilihnya pohon jambu yang jadi Iya. patokan gitu ya kan? Anjing. Itu pun kurang spesifik, harusnya pohon jambu yang ada bekas kapak atau ada yang buahnya tinggal 3 iya, gitu. Betul. Pohon Iya. jambu yang spesifik. Iya. Pohon jambu yang Taurus misalnya. Ditanamnya pas bulan Mei.
Di situ diceritakanlah apa yang terjadi. Intinya si Seno itu emang dari dulu emang keluarga mereka itu keluarga yang bisa ada isiannya lah. Ada isiannya. Nggak tahu isiannya kacang apa Nutella, kita nggak tahu juga. Atau cappuccino, nggak ngerti ya. Jadi aus anjir. Astaga, lemah banget cerita lu anjing. Tapi ibunya angkat tangan. Ibunya kayak aku udah nggak mau. Oh gini ibunya pas di ini. Haruni. Ibu namanya Haruni. Ibunya udah nggak mau berurusan sama Seno ya. Dia angkat tangan. Tetapi kata si Ardi, dia tulis alamatnya Seno. Set, ibu kalau ibu berubah pikiran, ini alamatnya Seno. Pokoknya out of nowhere, tiba-tiba si Seno sudah ada di gedung tua. Iya. Di gedung tua bersama bosnya, yang cewek itu. Disitulah bosnya dicekek, set sampai pingsan. Bosnya diseret ke rumahnya Seno, dibawalah ke ruang ritualnya Seno. Disitulah bosnya dibunuh. Iya, aneh banget itu. Harusnya kan dari tadi pas dicekek aja langsung dibunuh ya. Iya. Kenapa harus dibawa dulu? Nunggu sadar dulu. Berarti psikopat dia fix. Dan masalahnya yang aneh adalah ketika bosnya ini ngecekek leher set gini. Iya. Kan si bosnya itu pakai scarf. Iya. Bosnya itu dicekek lehernya set, pingsan. Yang anehnya adalah scarfnya dinaikin ke mulutnya diikat. Iya, itu aneh. Kan? Itu aneh banget. Jadi bosnya ini pingsan sambil mulutnya diikat, kakinya diseret gini, set. Padahal tadinya dia bisa ngangkat dia buat masukin ke mobil, tapi kenapa pas sudah diturunin diseret? Diseret, biar serem aja, diseret dengan mulut yang terikat, akhirnya bosnya ini sadar, set. Tangannya nggak diikat anjing. Iya. Bosnya dengan gampangnya gini, set. Dari tadi harusnya diborgol. Tangan anjing. Harusnya diborgol atau diikat dari tadi. Terus udah bosnya dibunuh. Gue pikir kayak bosnya itu dibunuh sebagai salah satu bentuk ritual. Enggak juga. Dibunuh aja tanpa alasan. Enggak, itu kayak terkesan biar si Senonya ini jahat. Jahat betul. Karena sebelum ada dia ngebunuh bosnya itu, ngebangkitin anak dan istri tuh nggak jahat, orang mati istri anak dan juga bukan salah si Seno, matinya gara-gara tabrak bus. Tabrak bus gitu. Sampai situ mungkin saudaranya kayak pas ngebaca lagi, lah ini jahatnya di mana ini? Enggak, pas sudah diedit. Iya. Pas sudah diedit kayak wah anjing iya juga ya. Nggak jahat. Satu adegan lagi nih buat. Iya, biar mengesankan si Seno ini jahat. Kita bunuh aja lah si inilah. Bosnya akhirnya dibunuh. Kayak gitu guys. Jadi menurut gue kayak itu udah aneh banget. Makin aneh lagi si Ardi datang. Ini adegan klimaksnya si Ardi datang, terjadilah final battle. Final battle udah kayak film battle, Avenger anjay. Si Ardi berantem kan sama Seno. Ardinya kalah, dipukul sama Seno. Tiba-tiba petir, jebret. Petir datang tiba-tiba dari ujung situ. Datanglah emaknya Seno pakai baju putih. Sumpah kenapa emaknya Seno datang pakai baju putih diiringi petir kayak Shazam anjing. Emaknya Seno ngomong Shazam. Tapi kayak hero-hero zaman-zaman dulu gak sih? Hero-hero yang orang kesurupan terus datang ustadz yang diiringi dengan cahaya. Iya betul. Cahaya magis. Di situ Seno langsung lemah. Gua pikir ya si ibunya ini punya ilmu juga kan turun temurun, punya ilmu juga yang bisa menyerap ilmunya Seno biar dia ilmunya habis. Ternyata enggak. Ibunya datang cuma bilang gini, Seno kembalilah nak. Kembalilah, sudahi perbuatanmu. Senonya kalah. Udah aja. Senonya kalah. Entah kabur. Entah kalah atau Senonya takut kabur gitu. Senonya kabur ke hutan, si Ardinya pergilah ke ruang pesugihan itu. Ritualnya Seno. Disitulah dia melihat ternyata ada mayatnya adiknya sama si Reva keponakannya. Iya. Dibukalah kain pocong, ada pocong kan, dibukalah kain pocong itu ada tuh mukanya mereka tuh dengan muka yang udah hitam-hitam. Kan mereka matinya ditabrak anjing. Mereka matinya ditabrak bus, tapi mayatnya itu kayak korban kebakaran. Iya, itu aneh sih. Tapi tahu gak yang lebih aneh bukan itu, nggak sampai di situ. Yang lebih anehnya adalah pas dia ngebuka pocong si adenya, yang mana istrinya Seno masih oke. Pas sebelahnya keponakannya, tahu gak dia bukan pakai kain kafan, pakai mukena. Gue tahu itu bukan kain kafan karena gimana? Nih di ujung kain ininya, nih misalkan nih. Kalau kain kafan ya ujungnya datar aja gitu. Ini di ujung ininya ada kayak gelombang-gelombang gitu. Enggak ada gelombang-gelombangnya, kayak motif gelombang-gelombang gitu. Itu kan renda itu kan bukan kain kafan berarti. Ya, kali aja tuh kain kafan terkini. Nggak ada, bro. Kain kafan estetik. Nggak ada, bro. Selanjutnya overall menurut gue yang pertama gue nggak nangkep nih maksud film ini itu apa, mau ke arah mana. Betul. Dan pesan moralnya apa, gue nggak nangkep sama sekali. Karena pada akhirnya si istrinya ini diambil jiwanya sama jin itu kan. Sama jin Korin pun nggak relate, maksudnya
Karena ya itu lebih kayak arwah ya, bukan membangkitkan jin korin, tapi membangkitkan arwah gitu. Terus kayak motivasinya si setan ini meneror semua orang itu juga nggak jelas. Iya, jin korinnya ini asal usulnya juga nggak jelas. Benar sih, menurut gue kayak kalau zaman dulu kalian pernah nonton film Osram? Oh seram ya. Osram itu kan kumpulan-kumpulan film horor gitu kan. Iya. Ya menurut gue ini film tuh kayak gitu sih, kayak film yang nggak ada ceritanya, cuman kayak kumpulan-kumpulan cerita film horor gitu loh, kayak entah mau dibawa kemana ceritanya, entah aduh. At least ya. Susah. At least di film Iblis Dalam Darah itu aku masih bisa menikmati sosok hantunya, setannya, make upnya, sama actingnya Michelle Joan. Di sini tuh gue tuh bener-bener gak bisa menikmati apapun gitu. Nah si Martino Leo ini pun somehow gue tuh udah tahu dia ini bakal jadi jahat gitu, karena atau mungkin karena gue nonton The Big Four dulu kan. Iya. Jadi kayak gue tahu fisiknya dia itu emang tuh untuk buat Antagonis, jadi orang jahat gitu loh. antagonis, Gimana iya. sih? Kayak Iya. dari awal udah ketebak, dari castingnya tuh udah ketebak. Malah menurut gue lebih mending si Ardi-nya itu yang tiba-tiba jadi jahat. Betul. Karena nggak ketebak, si Ardi-nya itu mukanya bener-bener muka orang baik gitu. Iya. Kalau dia jadi jahat, at least ada unsur kejut-kejut dikit gitu. Iya betul. Tapi ini enggak, si Leo ini emang kelihatan jahat, tapi nggak salah, nggak ada yang salah dengan actingnya Leo ya menurut gue. Actingnya Leo cukup, nggak yang wow luar biasa spektakuler gitu, enggak, tapi cukup menyelamatkan film ini sih. Betul. Kita sekarang mau lanjut ya Ke ini aja panggil langsung aja lah. Profesor Nggak HS. usah berlama-lama, kita panggil Profesor HS. Profesor HS. Boring. HS. Langsung saja kita ke topik. Menurut HS, overall film ini tuh seperti apa? Overall film ini mempunyai alur maju mundur ya, karena banyak sekali campuran dengan flashback. Aku pikir film ini alurnya mundur sampai mentok. Yang mundur kan kualitasnya. Kualitasnya. Aku rasa kalau adegan flashbacknya pun dihapus, itu alur dan jalan ceritanya tetap bisa kita dapat. Bisa. Betul sih. Bahkan ketika film ini pun cuma jadi film pendek yang 7 menit, bisa Bisa. banget. Ada nggak yang lu suka dari film ini? Yang aku suka ya ini konsep tahun 1990-nya dapat banget. Apalagi ya, terlihat berasa. dari rumah yang banyak unsur kayu, Iya, betul. mobil-mobilan dan juga PC zaman dulu. Iya komputer zaman dulu. Isinya tebal banget. Benar. Yang catatan hitam sekarang. Catatan hitam itu Muka setannya sih hitam. Kita kalau menghina setan hitam gitu rasis gak sih sama setan? Enggak kan? Enggak dong. Masa ngatain setan muka hitam rasis? Warna-warni. Iya. catatan hitam yang kalian sadar mungkin perpindahan waktu siang dan malamnya cepat banget, dimana adegan siang mereka lagi ngobrol, cut away ke beauty shot langit malam, tiba-tiba udah malam lagi. Siang malam. Jadi perpindahan waktunya cepat sekali terjadi di sini. Gila. Terus yang aku nggak suka selanjutnya ini ada di mana beauty shot banyak sekali mereka ambil tuh ketika mereka lagi nyetir nih, banyak beauty shot langit, pepohonan, ladang. Tapi di tengah-tengah itu director mengide untuk ketika Seno lagi bertamasya dan keluarganya, dia mau masukin beauty shot si Adi lagi wudhu. Terus Iya sumpah. shot itu lanjut ke adegan Seno nyetir lagi. Iya. Itu nggak ada hubungannya ya. Sampai akhir gue bertanya-tanya itu si Adi lagi wudhu tuh maksudnya apa gitu. Dari wudhu sampai dia sholat loh. Iya. Dia sholat, udah adegannya tuh kelar gitu. Kelar. Dimasukinnya di tengah-tengah si Seno lagi liburan. Iya. Gitu. Paling yang tadi yang sound effect peak banget sampai kursi kita bisa gemetar gitu. Iya betul. Gua tutup telinga sumpah karena gendang telinga gua terganggu banget. Sound effect YouTube. Sound effect YouTube ketika si Seno berantem sama Adi. Ada adegan berantem, masa sound effect fitgram itu kayak Iya, kalian tahu lah. dimunculin bisa. Kayak gini misalnya. Sound effect gratisan anjing. Iya. Itu baru kali ini gue nonton film sound effect-nya kayak gitu loh, kayak lagi nonton fitgram anjing. Minimal epidemic sound lah yang bayar gitu ya. Ada lagi catatan hitam lainnya? Udah sih, udah banyak diwakilin tadi. Oke, jadi menurut gue overall film ini tuh sengaja emang ditayanginnya pas puasa sebagai ujian buat para umat-umat yang berpuasa. Saya Sabar dan amarah gitu ya. Kalau Alpi ini kayaknya udah lulus ujian nih, pahala lu tahun ini makin gede. Pi. Amin. Pahala lu gede banget tahun ini. Amin. Makin banyak film kayak begini tayang, pahala lu makin berlimpah. Betul. Karena saya harus menahan kesabaran ya. Sabar sih, menurut gue seperti itu ya guys. Ini tuh kalau diibaratkan benang, lu tau gak sih benang wall?
yang kita cari-cari ujungnya nggak nemu-nemu nih. Udah kita obrak-abrik nggak nemu-nemu mana nih ujungnya gitu. Kesel sendiri, betul. Enggak, ini tuh kayak headset yang kelilit-lilit kan kayak. Oh iya. Headset abis dimasukin di tas ya? Iya. Kayak pengen dibenerin lagi tuh susah gitu kayak. Susah. Kita masuk ke rating. Film ini menurut gue tidak lebih baik dari Iblis Dalam Darah sih. Kalau Iblis Dalam Darah gue kasih 0,5, berarti ini 1/7 juta. Kalau Iblis Dalam Darah 0,5 per 10.000. Satu itu buat nilainya buat si aktor utamanya ya, si Leo ya. Sama buat effortnya untuk membangun atmosfer 1990. Kalau Alpi? Gue kebayangnya angka suku Maya sih ini. yang tidak ada di zaman sekarang gitu. Saking anehnya gitu film ini. Jadi kayak tidak bisa di rating dengan angka di zaman sekarang, iya. Dinilainya dengan desimal suku Maya. Iya, desimal suku Maya lah ini kalau bisa. Kalau aku 1 sih, karena aku masih bisa nikmatin kamera dan mereka bisa menemukan pabrik yang cukup estetik, banyak cahaya masuk. Betul. Ya udah, kira-kira seperti itu ya film Jin Korean. Filmnya sedang tayang di bioskop. Jujur ini adalah film yang gue tuh susah banget jelasin ke kalian. Betul, kita susah banget. Sumpah. Kita udah bertiga udah nyimak banget sampai akhir kita masih Bener-bener nggak terlalu bisa untuk menyampaikan bagaimana jalan ceritanya sebenarnya gitu. Ceritanya gue nggak bisa menyampaikan, terus kayak ada adegan flashback sama adegan hantu yang di green screen itu susah banget gue jelasin. Itu adalah fenomena yang harus kalian nonton sendiri. Karena gini logikanya, kalau gue nonton sendiri nggak nyimak, berarti guanya yang nggak bisa jelasin, berarti guanya yang nggak terlalu nyimak. Ini kita udah nonton bertiga. Harusnya salah satu ada yang ngeh kan, jalan cerita gini, tiga-tiganya pada bingung. Film ini tuh durasinya cuma 87 menit. 87 menit sih. Tercepat yang pernah gue nonton, tetapi rasanya film Lama banget film ini. Mungkin setelah kalian nonton baru kalian bisa relate nih dengan apa yang kita omongin ini. Karena Betul. ini adalah bener-bener adalah film yang fenomena yang harus kalian lihat sendiri baru kalian bisa merasakan experience-nya. Betul. Kalau kita kayak cerita kayak gini gak bakal nyampe ke kalian. Jangankan ke kalian, kita yang nonton aja belum nyampe. Belum nyampe sampai sekarang. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang belum sampai gitu. Nonton kan? sekali belum nyampe, nonton 2 kali males gitu Iya ya. kan? Jadi kayak gitu ya, silakan ditonton sendiri, filmnya sedang tayang di bioskop. Ya udah ya, mungkin ini adalah AADC bulan ini yang kayaknya yang terakhir sih, karena gue hari Sabtu mau liburan ke Palu. Wes. Mungkin nanti kalau misalnya pas balik dari Palu, film hantu baru masih ada di bioskop, mungkin kita bisa review. Betul. Gitu ya. Yaudah ya guys, terima kasih sudah menonton AADC, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.